Muhammadiyah Muslim Pancasila beserta jajarannya, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Wakil Rektor 2, dan Bapak Amin amin ya rabbal alamin. Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada yang terhormat Bapak Alfani MSc MM disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan ومن عصاني فإنك Disampaikan terima kasih. Tinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Profesor Dr. Ainun Naim PhD. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mars Universitas Islam Universitas Islam Kadiri, tempat pencetak kader sejati, dengan tridharma perguruan tinggi, dasar baktiku pertiwi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli dunyawati. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kita hormati bersama-sama Bapak Ketua Umum, Ketua Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila, Bapak Haji Rinto Harno dan seluruh jajarannya. Yang kita hormati tamu kita, beliau Bapak Profesor Bambang Widianto, Sugeng Rawuh, Prof. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Profesor Ainun Naim, beliau adalah Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama PBNU Pusat. Sugeng Rawuh, Prof. Teman-teman Wakil Rektor hari ini hadir semua, Bapak Wakil Rektor 2 dan Bapak Wakil Rektor 4, non sewu, Prof. Bapak Wakil Rektor 3 baru kabudut dan belum ada penggantinya. Beliau almarhum Bapak Dr. Naim Mustalim. Bapak Ibu Dekan, Direktur dan Ketua Program Studi yang saya hormati dan seluruh Bapak Ibu dosen dan pegawai sekalian saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa silaturahmi di ruangan ini dalam rangka kegiatan kuliah umum dan pembinaan pegawai Universitas Al-Qadiri tahun 2023. Dan insya Allah pada tahun 2020 di akhir ada peraturan rektor terkait dengan penyelenggaraan MBKM UNISKA. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan dirumuskannya buku pedoman implementasi MBKM. Merdeka Belajar Mandiri itu ada magang, ada KKN terintegrasi dengan MBKM, PKL dan wirausaha. Kemudian eksternal kami sejak tahun 2023 dengan ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Profesor Ainun Naim dari LPT MU, dari PBNU Pusat yang telah menyempatkan diri ke UNISKA ini. Yang kami hormati Profesor Bambang Widianto MPD yang saya berbahagia sekali dengan bisa hadir ke sini dalam rangka memberikan kuliah umum pada para dosen dan karyawan yang terkait dengan mahasiswa yang ada di UNISKA ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita masih sehat sehingga bisa hadir pada pertemuan
yang tadi dikatakan adalah pembinaan dosen dan karyawan. Saya kira ini bukan pembinaan, tapi ini intinya marilah kita berikrar bersama-sama untuk memajukan Uniska ini. Kita melihat berbagai perguruan tinggi yang sekarang ada ini. Ini Uniska ini harus segera menyiapkan diri untuk menyongsong masa depan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena era sekarang perkembangan zaman yang pesat sekali. Oleh sebab itu nanti Pak Yayat Waris Kandang juga akan menyampaikan penjelasannya. Ini sangat diperlukan sekali, Bapak Ibu sekalian. Terutama Pak Prof. Ainun dan Prof. Bambang. Kita yang saya soroti agar Uniska itu bisa mengayomi orang kecil supaya bisa mendapat pendidikan yang lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya agak lebih dari 20 menit. Ini saking cinta saya terhadap Uniska dan cinta saya terhadap dosen. Oleh sebab itu imbangilah permohonan yayasan ini dengan kerja keras, kerja yang benar, mengabdi dengan baik, dan suatu saat nanti akan kita kembalikan pendapatan Uniska itu untuk kalian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Unesa kan gini, Unesa satu langkah ke depan. Kalau ini apa? Gini ya. Salam bela negara. Salam bela negara. Oh, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amah wa kafi masidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati wa sab'il masani an taftah lana bi kulli khair wa an tatafaddala alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina wa awladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa busri innaka waliyyu kulli khair wa mutawajjilun li kulli khair wa muqtil li kulli khair ya arhamar rahimin. Ya Allah, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Allah, bisiril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi sirri yaumil Jum'ah. Ya Allah, inna nas'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tardu bi qadaika wa taqma'u bi ata'ika ya dalilal khairin dullana ala tariqis shadiqin waj'alna min ibadikal mukhlisin. Ya Allah,
بشفاعة رسولك الصفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة جميع الأولياء الذين أهدينا سورة الفاتحة رمادة اجعل يونسك باركة مباركة باركة مباركة باركة مباركة كثيرة البركة كثيرة المناكب كثيرة المصالح واجعل من تعلم فيها ومن علم فيها ومن يتعلق بها فائزين مهلكين محسنين مهتدين مرزوقين متقين مصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون. يا الله يا الله ridhokan ya Allah, ridhokan ya Allah, ridhokan ya Allah. Mugi-mugi bisa maju sarana saya jaya abadi ila yaumil qiyamah ma'aridhoka ya sahibal asma'il husna bi asma'ikal husna ya latif ultuf bina fi ma jarad bil maqadir ultuf bina fi ma jarad bil maqadir ultuf bina fi ma jarad bil maqadir. Allahumma inna nas'aluka husnul khitam wa na'udzubika min su'il khitam wa anta tawaffana 'alal imani wat taubat. Ya Allah, mugi-mugi Yuniska panjang paling kemampuan untuk mencetak kader-kader yang berpredikat S2 sukses di dunia, sukses fil akhirah, bahagia di dunia, bahagia fil akhirah, jaya di dunia, jaya fil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammadin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Yang saya takdimi panjenenganipun ke si Syekhulah, nasihat-nasihatnya kami mohonkan untuk kelangsungan kita semua, khususnya saya pribadi dan kawan-kawan Indonesia. Saya hormat luar biasa kami sampaikan pada Prof. Ainun senior membimbing kami. Sejak lama kami berserikat di dalam pembimbingan, khususnya sebagai anak buah beliau di Universitas Negeri Surabaya, karena kebijakan-kebijakan beliau terkait dengan perguruan tinggi di Indonesia ini. Pak Ketua Yayasan yang luar biasa ini, semangatnya 73 tahun saya kalah ini, Bu. Ini yang harus diikuti semuanya, luar biasa ini. Sama dengan Pak Rektor kami, Pak Rektor kami, insyaallah 15 tahun di bawah beliau. Maturnuwun, dari sini kawan-kawan pimpinan di Rektorat Universitas Islam Negeri Uniska, Unisca itu ya.
Alhamdulillah, matur saya sudah diminta untuk ada di sini, suatu kebanggaan bagi saya untuk bisa kita silaturahim dan sekaligus bertukar pikiran, beriur pendapat untuk kemajuan anak bangsa ini, khususnya di Jamaah Nahdlatul Ulama ini yang luar biasa, yang jelas seperti semangat beliau tadi disampaikan, harus kita tingkatkan SDM. Para Bapak Ibu dosen, kawan-kawan dari yayasan dan semuanya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih atas keikutsertaan kita dan mau mendengarkan apa yang saya sampaikan nanti. Mengatur kalau di perguruan tinggi negeri Panjenengan semua besok ada 3 jalur masuk melalui yang pertama dulu namanya SNMPTN, lalu SBMPTN, melalui beramal untuk kepentingan khususnya warga Nadi. Pertama kami lakukan tahun pertama UNESA lebih dari 300 mahasiswa dari pesantren free sampai lulus. Kami yakin bahwa itu akan membawa manfaat. Dulu waktu kami di bawah kepemimpinan Pak Nur Hasan, ya, yang kedua kita akan bicara implementasinya seperti apa yang harus disiapkan dan bagaimana dengan kewajiban dosen ketika itu. Yang terakhir ini sebenarnya yang pertama adalah konsep mengawal ibunya bagaimana. Ini saya taruh yang pertama ini secara historis mungkin kita semua tahu, tadi sampaikan oleh Pak WR1, monggo bebas saja. Aku tadi ini menggurui, tidak ada tukar pandangan saja. Ketika tahun 2020 sebelum pandemi itu kan sudah muncul ini bahwa akan ada kebijakan Merdeka Belajar. Tapi pada waktu itu kita belum punya pedoman, ini para WR1 direktur bingung pada waktu itu. Ya kan, semua mengalami itu, muncul SK-nya, peraturan menterinya nomor 3 tahun 2020 tadi, tapi tidak ada jumlahnya. Begitu kami dikumpulkan, dan yang namanya merdeka kok minta petunjuk, lah sekat merdeka mana itu kan? Tapi tetap saja kan merdeka yang seperti apa? Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang keliru kan itu. Kali para pimpinan BRW 1 bolak-balik apa? Tidak pernah ketemu yang mana yang diputuskan, karena memang sangat variatif. Petunjuknya juga ya memang begitu. Yang namanya merdeka menjaluk petunjuk, ada merdeka lagi katanya. Tapi itulah karena kita sudah terbiasa diberi petunjuk, diberi tadi sudah diganti, jangan pembinaan gitu. Itu kan seakan-akan strike jacket gitu. Harus. Ini hal yang luar biasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Prof Anwar yang saya hormati, ada pertanyaan saya mungkin nanti bisa dibantu terkait dengan MBKM yang dikaitkan dengan RPL yang terkenal dengan rekognisi pembelajaran lampau. Misalnya ada kasus konkret pindahan dari institusi kemudian kuliah ke Fakultas Hukum, saya rekognisi 60, berarti kan sudah habis profit untuk kewajiban prodinya, habis misalnya. Kemudian dia ikut MBKM yang magang, padahal dia kan dari institusi magang juga, Prof. Ini kan problem apabila ini diterapkan nanti di Universitas Islam Tadi. Karena itu mohon pencerahannya, Prof. Itu kalau seperti itu kayak apa? Ini bukan mimpi, Prof, tapi konsep ke depan, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Panggilannya Udin. Pak Muhyiddin, Kaprodi Bahasa Inggris. Monggo Pak. Terima kasih Prof atas penjelasannya tadi terkait dengan MBKM. Tadi sekilas saya mendengar yang namanya riset dari mahasiswa S1 kalau tidak salah. Nah itu tadi kan sekilas menyatakan bahwa kalau S1 itu tidak diizinkan atau tidak melakukan riset, kan begitu. Jadi itu nanti harus ada pendamping dari dosen pembimbing, entah itu D1 ataupun 2 ya istilahnya. Terus kemudian nanti produknya mungkinkah ada pengganti? Biasanya kan kalau mahasiswa S1 ada yang disebut dengan sebutan skripsi, gitu. Nah itu nanti ketika produknya itu dijurnalkan atau pengganti yang disebut dengan sebutan skripsi atau bagaimana? Gitu. Apakah di Indonesia juga sudah menerapkan itu atau bagaimana terkait dengan Merdeka Belajar? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Zainal dan Pak Muhyiddin, RPL, Indonesia buka RPL, dan ini tahun kedua RPL yang merupakan kerjasama antara UNESA dengan Kementerian Desa PDTT. Kami pilot projectnya. Perguruan tinggi pertama negeri yang bekerja sama dengan itu adalah UNESA dan UNJ. Kami memang diminta sebagai contoh awal modelnya kayak apa. Nah RPL kami memang sudah dipatok melalui konsensus berdua. Mahasiswa itu hanya akan menempuh sekitar 72 SKS, separuh begitu dalam 2 tahun untuk S1. Tapi inputnya adalah penggerak desa. Nah, karena penggerak desa juga syaratnya nggak boleh bayar baru 3 bulan itu nggak boleh. Gitu. Ini minimal 5 tahun sudah punya kerja di situ. Dan itu ditunjukkan melalui portofolio. Itulah yang kami konversikan menjadi mata kuliah. Nah, UNESA termasuk tidak terlalu sulit karena kami desain kurikulum MBKM-nya sudah begini. Sehingga apa yang dilakukan para penggerak desa, perangkat desa itu sudah kita bisa konversikan dengan mata kuliah yang cocok dengan MBKM. Dia membuat proyek ini, tinggal yang kita tuntut membuat laporan. Jadi sebenarnya magang pun sudah, kami 40 SKS gampang. Tetapi UNJ mengalami kesulitan karena KKN UNJ itu dulu 3 SKS ditingkatkan jadi 6. Nah yang lain dicari-cari. Sehingga namanya itu durian, tapi dalamnya ketelok cuma disemprot esen saja. Yang itu kita rasakan ketika kita mengkonversi nilai kan gitu kan. Saya juga sebenarnya tidak terlalu setuju dengan program model MSIP termasuk oleh pemerintah itu. Itu yang kaya jadi kaya, yang kuat jadi kuat, yang lemah tidak akan dapat itu. Karena saja tidak boleh mengambil itu karena konversi yang ada sebelumnya mungkin sudah dari situ. Sehingga dia dapat apa? Mosok lulusan hukum dapat mata kuliah terkait dengan hukum cuma berapa SKS lalu kamu riset. Makanya tidak kita sebut patokannya bunyinya riset, tapi di Indonesia tidak. Di Indonesia disebut dengan magang riset, nyantrik riset. Jadi kewajibannya apa? Dia harus ingat loh ya, di luar kampus, bukan di dalam kampus, bukan mahasiswa kita nanti ikut penelitian kita. Penelitiannya di luar itu gak belajar di luar kampus. Maunya mahasiswa kita itu juga belajar dari peneliti, bukan dosen kita. Oh iya, siap. Benar.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan kuliah umum dan pembinaan pegawai yang akan diawali oleh sambutan oleh Ketua Umum Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ainun Naim, Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, Pengurus Besar NU. Yang saya hormati tamu kita dari Universitas Negeri Surabaya, Bapak Profesor Bambang Pak Bambang Yulianto. Terima kasih Pak Bambang. Ini mungkin kedatangan panjenengan yang pertama dan mudah-mudahan tidak yang terakhir. Yang saya hormati Pak Haji Ridho Harno, Bapak-bapak, Wakil Rektor, Direktur Pascasarjana, para dekan, para guru besar, para dosen, karyawan dan karyawati. Sekarang masih ada di OTW Profesor Dr. Nur Hasan, Rektor Universitas Negeri Surabaya. Alhamdulillah, setelah lama sekali kita ketemu karena COVID dan lain-lain. Hari ini kita bisa ketemu. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena COVID ya, 14. Mudah-mudahan angka itu berhenti sampai di situ ya. Bisa menambah-nambah lagi. Untuk membuat perguruan tinggi kita ke depan makin maju. Ada Prof. Ainun yang sudah malah melintang di Kementerian Pendidikan Nasional dan Pendidikan Kebudayaan sebagai Sekretaris Jenderal sampai habis 3 menteri. Ya, ada ya 5 menteri, habis 5 menteri. Ada Prof. Bambang yang tadi saya sudah jagongi sama Pak Rinto, dan dari percakapan saya sejenak tadi saya sudah bisa memahami bahwa beliau ini termasuk orang yang paham bagaimana sebuah perguruan tinggi itu bisa dibikin maju. Hasan sebagai Rektor Universitas Negeri Surabaya, Bapak-bapak yang sudah dan akan menyajikan atau memberikan ilmunya kepada kita hari ini sungguh menjadi sebuah bekal yang penting bagaimana kita bagaimana kita memanage perguruan tinggi kita ini ke depan bisa lebih baik. Negara ini negara Islam, apakah negara ini negara sosialis, apakah negara ini negara liberal, perdebatan hal yaitu hancurnya persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa ini akan berada dalam sebuah kubangan
perpecahan yang tidak ada ujungnya, seperti misalnya di Afghanistan. Sunnatullah, namanya negara itu sudah fitratullah allati fataran nasa jami'a, ya. Baru lahir itu Pak, baru lahir itu kita sudah butuh dengan negara. Kita sudah butuh dengan negara. Konteks berbangsa bernegara, al-qadim sholih itu ada 5 hal tadi. Negara Kesatuan Republik Indonesia, bentuk negara bangsa, the nation state, dasar negara namanya Pancasila, sifat bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, dan mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 ini harga mati, tidak boleh berubah, dan kita anggap itu sudah selesai. Perdebatan tentang negara Islam, negara sosialis, negara kapitalis, dan lain-lain sebagainya itu sudah sekian puluh tahun yang lalu. Sampai Allah mengatakan bersatu itu nikmat, bersatu itu nikmat. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Ini memang rektor agak beling, tapi bekerjanya bagus. Juga Prof. Bambang Irianto. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam forum yang sangat baik. Tadi pagi Pak Bambang sudah menjelaskan tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, ya. Dan memang satu karakteristik penting model peradaban sekarang, jadi tidak hanya pendidikan, apa saja yang bagus itu, yang sukses itu adalah kalau fleksibel, ya. Memang tidak semuanya, ada yang tidak boleh fleksibel, tapi urusan pekerjaan, karir, kompetensi, proses menempuh pendidikan, kurikulum, itu yang bagus sekarang fleksibel, ya, sehingga sebetulnya linearitas itu sudah tidak ada, betul ya Pak Rektor ya, linearitas itu sudah tidak ada, tapi tetap harus relevan. Untuk relevan itu tidak harus linear, ya, tidak harus linear. Kalau linear malah tidak berubah. Tapi ada batasnya. Ya, saya pernah dapat cerita juga ini. Ada seorang dokter gigi mengambil S3 bahasa, ingin jadi guru besar. Ya, kalau guru besarnya di bidang kedokteran gigi ya nggak bisa S3-nya bahasa kok. Walaupun dia bilang ini tetap relevan. Kenapa? Kalau giginya ompong berbahasanya nggak bagus. Seorang wartawan, ini bukan wartawan Gatot Kaca, bukan, ya. Karena di Jogja itu ada majalah namanya Gatot Kaca. Tapi wartawan dari New York Times, ya, dari Amerika Serikat, yang sedang atau yang sudah lama ditempatkan di Indonesia. Suatu saat dia telepon saya, mau mewawancarai saya. Dia mau tanya tentang apa betul
proporsi mahasiswa Indonesia di bidang agama itu besar. Ya sudah, nanti ketemu saja. Ini memang sudah agak lama kejadian. Kira-kira waktu itu akan ada pilihan presiden yang mana pilihan presiden di Amerika Serikat yang jagonya itu adalah Hillary Clinton dan Donald Trump. Nanti kapan presiden? Siapa presiden? Yes, dengan sangat yakin pasti Hillary, dia bilang gitu. Kalau Hillary kalah, kamu bayar berapa ke saya? Saya bergurau gitu. Tapi kemudian dia melanjutkan pertanyaannya itu, apa betul mahasiswa Indonesia itu mayoritas bidangnya agama? Ya saja tidak betul. Tetapi mahasiswa di bidang agama itu memang banyak di Indonesia. Ya. Terus dia tanya lagi, ini yang kaitannya dengan MBKM. Terus pekerjaan mereka apa itu? Apakah mereka itu semua jadi mubalek atau jadi preacher, dia bilang itu? Ya tidak. Nah, terus apa? Ya ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter. Kaget ya, kok bisa jadi dokter? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pakai topi ini biar untuk ganggu. Saya mau pakai kopiah, sudah siap di mobil itu ada kopiah macam-macam. Ada tulisan NU, ada UNESA, macam-macam. Tapi saya akan coba merubah mindset kita bahwa berbeda itu adalah sesuatu. Kita harus mulai terbiasa dengan perbedaan. Ada indikator bahwa jika orang tidak suka berbeda, ada jumlahnya juga, itu berarti sulit berinovasi, sulit berkreasi. Salah satu indikator berani berbeda itu adalah kreativitas dan inovasi. Cek itu di jumlahnya. Biasanya orang yang standar tidak suka berkreasi, itu kan standar, suka di zona nyaman, tidak berani berinovasi. Setiap kali ada perbedaan, kaget. Ya kaget-kaget. Wah. Apalagi kalau jenengan seperti beliau yang biasa keluar negeri itu, model rambut apa saja ada di sana. Ya kan? Orang model apa saja, saya sudah biasa. Tapi dia kesini kaget semua. Ini tadi saya masuk saja udah kaget sama Pak Yai sudah. Iya. Saya juga sedang pertama kali saya jadi rektor pakai jin aja tidak boleh. Di UNESA itu tidak boleh karena tempat menciptakan guru, mencetak guru. Mas guru pakai jin. Paham saya? Ada ini bilangnya ibarat satu saya ditawar profesor senior didudukkan, kayak asik ini. Saya sebenarnya aja tanya, kalau jin yang saya pakai celana jin ini ada salahnya, saya lepaskan juga. Salahnya apa jin? Bingung profesornya. Saya buka Mbak Google ini loh, sejarah jin. Jin itu di negara maju dan di tempat kita, bahkan di Bandung itu ada waktu tertentu harus pakai jin. Paham? Dari para kiai hebat putra-putri ini kan ahli kitab kuning semua itu. Harus sudah mulai merubah mindset itu. Saya pakai jin akan ada masalah jika lupa-lupa. Berarti itu mau ke diskotik. Tertawa kiai muda-muda ini. Kenapa saya lakukan itu? Ketika saya di Jepang, ketika saya di Korea, orang Indonesia kan gaya. Kalau kunjungan dinas itu pakai jas, dasi. Rektornya di Jepang, Nagoya itu
celana pendek, sepatuan saja. Mari Pak Rektor, saya suruh naik mobil, dia jalan. Artinya apa? Bahwa mereka sudah mulai hal-hal yang terbiasa seperti normal-normal itu sudah tidak terbiasa. Memang saya sengaja ya. Saya pakai training sport di atas, pakai topi, katanya mau golf. Masuk ke sini banyak kiai-kiai muda yang luar biasa, yang hafid Quran semua. Bagaimana merubah UNESCA ke depan? UNESCA itu ketika saya masih dosen muda, ini atlet saya itu tenis meja itu top luar biasa. Karena waktu saya kan ketua harian Bapomi, saya bawa level nasional, UNESCA tidak ada yang lain, juara 1 dari emas waktu itu, dan tidak ada lawannya. Keren. Artinya apa? Saya minta UNESCA nanti dosen mudanya ini juga berpikir unggulan kita apa, peluangnya apa yang bisa kita petakan bersama-sama. Harus ada unggulannya UNESCA itu. Saya yakin setelah kita petakan bersama-sama, saya yakin akan bisa. Ternyata sederhana ternyata. Jadi kita sudah tidak boleh lagi wacana, aksi. Harus aksi, buat tim khusus, pelajari. Ini banyak penghargaan dari kementerian. Dan saya lihat kemarin ada beberapa perguruan tinggi masih muda dapat medali emas. Penghargaan dari kementerian. Itu dapat medali emas 1. Kemudian perunggunya 2. Saya yakin UNESCA kalau mau bersama-sama, kita nanti maju bareng-bareng lah sama dengan UNESCA. Kita maju bareng. Iya, ini ya 1-2 langkah di depan ya. Paling enggak melewati UNESCA tipis-tipis ya. Sampun ya. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Bapak ini. Bertanya curhat sekaligus ingin mensohkan. Dan ini nanti akan saya jadikan dasar untuk mengambil kebijakan di tingkat fakultas. Di awal Bapak menceritakan terkait minoritas, itu anak buah saya paling keras sebetulnya. Karena memang itu masalah yang tarik ulur yang ada di Fakultas Ekonomi. Dan kebetulan kemarin itu ada UM, Universitas Negeri Malang, yang pro S3 manajemen ke sini. Terus kemudian beliau itu memang marketingnya bagus, saya akui itu, sehingga hampir 20 dosen kami berminat untuk S3 manajemen di sana, termasuk yang akuntansi pun ingin melanjutkan S3 MM di UM. Kemudian saya memang kalau berbicara minoritas itu kalau LAM itu memang tidak harus, kalau akuntansi berarti S2 S3 akuntansi. Itu kemarin yang kita pelajari di dalam saat akreditasi. Cuman dalam prakteknya masih banyak asesor-asesor itu yang mindsetnya itu masih mindset bermeeting. Sehingga kalau yang namanya linear itu berarti ya kalau prodinya akuntansi, S3-nya ya harus akuntansi. Nah, itu kami paham. Terus kemudian saat mau persiapan LAM itu, saya juga berguru ke beberapa asesor LAM, dari mulai profesor yang di UB, terus kemudian di UNAM. Itu beliau memberikan pemahaman yang sama, bahwa yang namanya linearitas itu pokoknya selalu
Kemudian kalau belajar dari pengalaman akreditasinya MM kita, waktu itu hampir semua dokter yang tidak MM itu tidak diakui, Pak. Itu pengalaman akreditasi manajemen, S2 manajemen waktu itu. Kalau kita berdebat dengan asesor saat itu, otomatis itu akan kami beranggapan akan asesor itu melihat kita akan merasa nanti jangan-jangan penilaiannya buruk karena kita mendebat asesor kan gitu ya. Nah, ini kembali lagi saya tekankan, saya bertanya sekaligus menyampaikan kalau memang benar teman-teman akuntansi, karena dari 21 dosen akuntansi itu yang S1 S2 nya akuntansi itu hanya 7, yang lainnya MM. Dan untuk ke S3 akuntansi itu katanya relatif lebih sulit karena belum ada perguruan tinggi swasta yang punya dokter akuntansi. Sehingga kemarin saat promo kesini semua tertarik untuk studi lanjut MM di UM. Akhirnya saya bilang pindah UBS gitu ya. Kalau dosen akuntansi semua pindah UBS, oleh nanti akuntansi. Karena ibu kan bisa merekrut S2 akuntansi yang baru ya, tapi untuk menunggu dia lektor sampai sedang itu harus 5 sampai 6 tahun. Nah, kalau semua pindah UBS ke manajemen, saya yakin apa yang ditargetkan oleh yayasan bahwa 5 tahun ke depan manajemen akuntansi harus sempurna itu berat. Untuk itu hampir ada 30% dosen akuntansi itu yang nekat mau ke MM. Kalau memang itu tidak tidak bermasalah ke depan untuk mencapai akreditasi itu, saya akan izinkan mereka asal tetap di rubis akuntansi. Jadi rubisnya tetap di akuntansi, tapi dia S2-nya MM, S3-nya doktor MM. Itu yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu. Terima kasih. Secara sempit, ya. Nah, oleh karena itu dalam kurikulum akuntansi, kalau kita bicara akuntansi ya, saya dosen akuntansi, S1 saya akuntansi, S2 saya strategic management. Jadi saya S2 MBA strategic management, S3 saya bisnis. Memang penelitian saya ada unsur akuntansinya. Itu. Dan memang S3 saya di Departemen Akuntansi. Tapi topiknya sebenarnya tidak murni akuntansi. Nah, di kurikulum akuntansi itu kan ada beberapa mata kuliah yang non akuntansi. Misalnya manajemen keuangan. Kemudian metodologi riset statistik itu tidak perlu diajar oleh dosen akuntansi. Jadi kalau dosen-dosen itu mengajar topik-topik itu, ya tidak harus akuntansi. Kami di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM itu merekrut dosen dari MIPA, lulusan MIPA. Karena apa? Karena akan kami tugasi untuk mengajar data analisis. Yang jago lulusan itu lulusan MIPA. Gitu. Nah, ada juga dosen manajemen, S1-nya ITB, engineering di fakultas kami. Kemudian memang S2-nya manajemen, S3-nya manajemen, mungkin marketing, ya, tapi S1-nya bukan. Nah, jadi urus itu sebenarnya pertanyaannya lebih cocok, relevan atau tidak bidang tugas mengajarnya dengan keahliannya. Nah, keahlian itu diukur dengan background studi. Saya itu di
Lam Ekonomi, saya itu anggota Dewan Kehormatan. Nanti saya sampaikan, saya cek ya kriteria yang mereka pakai apa. Dan memang asesor itu banyak sekali ya, dan mungkin juga ada asesor yang agak kurang, tidak sepinter Pak Rektor lah gitu ya. Jadi agak sulit kalau seperti itu. Tapi sebenarnya asesor itu sudah kita training, kita saring juga. Tapi nanti saya sampaikan jadi di sana ada direktur eksekutif, ada majelis. Nanti saya sampaikan ke majelis yang membuat konsep-konsep tentang linearitas dan sebagainya. Mestinya sudah tidak sekaku itu. Kemudian saran saya, jangan terlalu banyak mengumpulkan dosen di satu universitas, itu nggak bagus. Profesor Hasan, saya alumni 2007 Prodi Kimia. Alhamdulillah sekitar 13 tahun lalu penjaringan pengumuman guru besar saya menghadiri, dan kalimat yang saya ingat-ingat adalah gelar profesor saya ini saya persembahkan untuk ibu saya. Itu yang saya ingat-ingat. Dan alhamdulillah panjenengan sekarang sudah menjabat sebagai rektor. Semoga menjadi inspirasi saya juga untuk mengikuti jejaknya. Alhamdulillah saya diamanai di Universitas Pendidikan Prodi Kimia, Prof. Termasuk program studi baru. Ini masuk tahun kelima, dan dengan perjalanan yang tertatih-tatih kami baru mendapatkan akreditasi kemarin. Alhamdulillah akreditasi dengan baik. Kami ingin memohon bantuan kepada Cak Hasan, semoga prodi kimia nanti juga bisa ikut di Jawil ketika mungkin nanti mendapatkan kerjasama atau MOU dengan perusahaan-perusahaan besar. Karena tuntutan PKM ini kami juga merasa kesulitan ketika menaruh anak-anak PKL. Jadi mungkin kepercayaan karena kemarin kami belum mendapatkan akreditasi, sehingga kepercayaan dari perusahaan-perusahaan masih kurang, sehingga nanti kami mohon bantuannya ketika ada MOU kami bisa ikut UNESA. Kemudian yang kedua adalah terkait mahasiswa, Prof. Jadi mungkin nanti kami juga bisa bertandang atau bertamu ke UNESA untuk mendapatkan pencerahan dan bantuan bagaimana strategi untuk mendapatkan mahasiswa yang banyak yang bisa memberikan manfaat kepada UNESA. Jadi karena selama ini kami sudah gencar dengan promosi dan sebagainya, tapi mahasiswa yang berminat ke prodi kimia masih sangat kurang. Jadi nanti mungkin kami benar-benar ingin berguru dan ingin menjadi, karena tadi Cak Hasan juga menyampaikan bahwa semoga UNESA berjalan maju, UNESA juga ikut bersama-sama dengan kemudian Cak Hasan mohon UNESA nanti apa itu komit dengan itu akan kita ajak bareng-bareng. Karena di kimia di UNESA itu peminatnya banyak banget. Nolak ya, kita biasanya setahun itu hanya 4 kelas, yang daftar itu ribuan. Ya nanti langsung aja daftar nama yang tidak terima saya serahkan kepada kita berikan semua untuk UNESA. Kemudian terkait mau berkunjung ke UNESA, monggo, karena ketepatan memang kita lagi rekrutmen dosen S3 itu memang yang banyak justru dari MIPA, kimia, fisika itu luar biasa. Yang lulusan S3 yang belum ada itu luar biasa, sangat banyak. UNESA itu tahun ini butuh dosen itu 500. Saya tahun kemarin buka rekrutmen 100 dosen doktor. Yang doktor kalau lulusan S2 boleh tapi luar negeri. Itu saya
100 butuh 100 hanya dapat 23. Artinya apa Pak? Karena menurut beliaunya Indonesia paling efisien, dari jumlah mahasiswanya 40.000, jumlah dosennya hanya 1.030. Prodi akuntansi yang diampu itu nanti manajemen ya, sekolah di manajemen S3-nya. Kalau yang diampu misalkan yang lain ya sekolahkan yang sesuai dengan itu. Jadi supaya tepat guna itu termasuk di fakultas-fakultas lain, di prodi-prodi lain kan semuanya bisa dilihat. Seperti tadi ada masukan dari Kak Nur atau dari Prof Bambang ya tadi ya, yang bahasa Inggris itu kalau bisa biar boleh dicoba supaya dengan program yang Merdeka Belajar ini yang dikuasai betul itu lebih kuat. Kalau bahasa Inggris di tempat-tempat lain kan masih banyak. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Saya terima kasih sekali, ini waktunya sudah hampir habis. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya terima kasih sekali Cak Nur Hasan. Tapi harapan saya, karena beliaunya mengatakan kerjasama ini harus ditingkatkan seoptimal mungkin. Maka kalau sekolah S3, kalau di sana ada prodi yang sesuai, ya rame-rame semuanya kalau bisa. Itu lebih baik. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ba'd. Ya, sangat kita hormati Bapak Ketua Hasan Haji Rinto Harno, Doktor, calon dokter. Silakan Pak Rektor, ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Prof Ainun, baik Yayasan maupun dari LPTNU, dan mudah-mudahan ya satu akad ini nanti muncul di kampus-kampus yang hari ini dipimpin oleh Prof Ainun. Untuk kadang-kadang saya berpikir satu akad yang begitu ramai itu Prof Ainun. Satu akad itu kan hadis Nabi. Ya Nabi janji satu akad itu man yujad itu mujadid. Dan sekarang mujadidnya siapa yang pernah kita bicarakan. Problem besarnya apakah Ainun hari ini literasi Prof Nur Hasan. Connected State University kemarin datang sebulan yang lalu bahwa literasi kita 0,001 itu mana bisa kita jadi mujadid. Ini problem besar, makanya mudah-mudahan Prof Ainun bisa menyulam ini. Tidak kabar, tapi ya rawe-rawe atas mudah-mudahan Allahumma. Dan Prof Nur Hasan ya jadi dulu orangnya nyentrik memang. Dan sampai sekarang masih istiqomah nyentriknya. Tapi prestasi itu bisa juga luar biasa. Teman-teman saya juga di dunia Prof Haris Sebronkan. Jadi dulu saya ngerti Prof Nur Hasan itu namanya saja Nur itu cahaya Hasan baik jenengnya apa? Bajunya sudah hijau. Tidak usah pindah biru Nur Hasan. Biru itu warna neraka. Nah, saya kemarin telaga dengan teman saya Ketua Muhammadiyah Timur saat itu teman saya. Saya tanya, Mas, Muktamar Muhammadiyah. Bapak tidak lupa ini Bapak sekalian dari Rektorat Ibu sekalian, saya pagi tadi tidak bisa buka dan yang buka saya langsung Pak Rinto.
ini kan semacam suruh nutup itu misalnya buka semakan nutup dewe biasanya.